Assalamualaikum saudara lun orang Aceh. Tanya pelai tak ada sejarah. Suputnya MC Razi bersama dengan ayahanda Tengku Zainul Arifin merupakan cucu dari Panglima Polim yang dikenal sebagai pahlawan nasional. Beliau ini merupakan ananda dari Tengku Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Ali. Ya, ayah kandung bernama Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud yang dikenal dengan pahlawan nasional. Jadi beliau ini cucu kandung dari Panglima Polim, ya, pejuang Aceh, dan ayah dari ayahanda dari Abu ini merupakan orang yang membeli pesawat. Ketua panitia yang membeli pesawat untuk sumbangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi lebih lengkap, lebih jelas kita langsung wawancara ayahanda Abu, alhamdulillah masih sehat walafiat, yang bernama Tengku Zainul Arifin. Abu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Abu. Abu padum ka usia? Alhamdulillah 70 sudah. 70 si kurang. Alhamdulillah panjang umur, berkah selalu Abu. Abu merupakan anak dari Panglima Polim ke-10. Ya, Muhammad Ali Sri Muda Perkasa. Dan kakek Abu pahlawan nasional Panglima Polim. Ya. Abu, ayah kandung Abu Panglima Polim ke-10 Muhammad Ali merupakan ketua panitia yang merangkul semuanya elemen masyarakat menyumbang semua harta, sebagian hartanya untuk membeli pesawat yang namanya sekarang yang kita kenal RI1, RI2 Selawah, ya. Betul. Jadi ayah beliau ini merupakan inisiator dan juga orang pelaku sejarah sumbangsih bagi Republik Indonesia. Ya Abu, ya. Saat itu Abu usia berapa ketika proses beli pesawat itu? Saya kan masih sangat kecil. Masih kecil. Masih belum 5 tahun lah. 5 tahun. Tapi Abu tahunya dari ayah Abu menceritakan pada Abu. Ayah Abu meninggal di tahun berapa? 64. 64. Wah. Dan Abu hari ini 79. Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Abu, bisa tidak Abu menceritakan bagaimana kisah perjuangan sumbangsih rakyat Aceh untuk Republik ini dalam hal membeli pesawat untuk atas permintaan Soekarno datang ke Aceh, kita menyumbang sebagian harta rakyat Aceh untuk beli pesawat tersebut. Kenapa harus datang ke Aceh? Dan kenapa orang Aceh mau menyumbang sedikit hartanya untuk sumbangsih kepada Republik dengan cikal bakal terbentuknya RI1, RI2 Selawah yang menjadi Garuda Indonesia sekarang? Ya, karena Bung Karno sangat tahu sifat daripada orang Aceh. Ya. Yang kalau untuk Republik ini, beliau itu orang Aceh itu segala sesuatu yang punya mau disumbangkan itu. Nah, karena dengan mengetahui sifat itu, maka datanglah Presiden Soekarno kepada Aceh. Oke. Perlu saya jelaskan di sini. Yang saya ketahui ini kan bukan saya baca-baca segala macam, tapi penuturan langsung oleh ayah saya. Oke. Penuturan langsung ini penting. Nah, jadi kita pegang tuh. Nah, beliau katakan waktu itu Bung Karno datang maka dijamu di Hotel Aceh. Makanya Hotel Aceh sangat bersejarah. Lokasi Hotel Aceh kalau sekarang di mana posisinya? Sekarang udah dibongkar itu. Yang di samping Masjid Raya. Ya, yang tiang-tiang warna-warni pelangi itu bekas Hotel Aceh. Ya, oke. Satu-satunya hotel waktu zaman Belanda yang terkenal kan. Oke. Nah, itulah. Jadi beliau datang dijamu oleh saudara Aceh yang bergabung dengan Gasidan. Iya. Nah, itu ketua Gasidan waktu namanya Abu Junaid Indokolim. Indokolim. Ya. Nah, jadi waktu di dalam jamuan tersebut, maka Soekarno mengatakan bahwa saya tidak akan mencuci tangan untuk memberi makan apabila rakyat Aceh tidak mau menyumbang satu pesawat yang sangat kita perlukan. Nah, maka pada waktu itu ya biasalah dalam satu rapat yang tiba-tiba dilemparkan satu ide,
maka orang-orang itu saling pandang satu dengan yang lain, saudara-saudara itu. Ya. Lalu ada satu pedagang namanya Haji Amin, orang Lubuk itu. Ya. Ya, mungkin waktu itu beliau itu seorang yang tokoh lah dari mereka. Ya. Lalu Pak Haji Amin itu mengerdipkan mengata kepada ayah saya, jika kita terima tantangan pada Bung Karno. Ya. Waktu itulah maka tersebutlah bahwa rakyat Aceh insya Allah akan menyembang. Ya. Nah, pada waktu itu prosesnya saya tanya bagaimana prosesnya, apakah waktu itu juga kasih uang terus tidak, kata beliau ya tentu karena semua komitmen. Jadi karena orang-orang zaman dahulu itu sangat komit terhadap komitmen, maka tidak ada masalah, bukan macam sekarang. Sekarang di dalam rapat bilang ada saya nyumbang sekian, tapi tahu-tahu nggak disumbang. Nah, ini enggak, semuanya mengatakan oke, saya akan sekian. Nah, itulah dari semua komitmen dari pedagang Aceh itu, maka terkumpullah uang sebanyak 120 ribu Singapura dolar, Australian dollar itu namanya. Saya mengetahui itu karena apa? Saya melihat telegram dari Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara itu mengirim telegram kepada ayah saya bahwa Paduka Yang Mulia, terima kasih kami sudah menerima 120 ribu straight dolar. Ya. Terima kasih, ya itulah. Maka dari situ saya melihat bahwa ini satu bukti sangat otentik. Sebenarnya telegram itu ada pada saya dulu. Sekarang di mana? Sekarang tidak ada lagi karena ya nah di mana tercecer lah. Ya. Tapi saya buat fotokopi. Maka di dalam buku yang sudah kita cetak yang namanya Sumbangan Aceh untuk Republik, di situ ada saya muatkan itu isi pada telegram tersebut. Oke. Nah, itu satu bukti yang nyata. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kan pesawat yang kedua, yaitu lain lagi cerita. Saya dengar juga dari cerita pada waktu itu bahwa dalam perjalanan yang kedua itu diperlukan 120 ribu street dollar Singapura. Nah, disitulah maka akhirnya kabur, tidak tahu kemana waktu. Sehingga apakah dibeli lagi nggak tahu yang kedua itu. Yang pertama itu sebab saya tahu waktu itu pesawat harus dibeli di India kalau nggak salah. Oke. Nah, pada waktu itu kan sebagai ketua panitia seharusnya kan beliau harus berangkat ke sana untuk membelikan pesawat tersebut. Iya. Tapi karena waktu itu keadaan di Indonesia tidak stabil, ada beberapa hal, maka beliau dengan sukarela menyatakan saya tidak akan ikut sana. Jadi silakan, itu dipimpin oleh Pak Junaid Nurul sebagai ketua, sebagai wakil ketua lah. Nah, jadi beliau lah yang berangkat ke sana. Oke, baik. Makanya kadang-kadang kita sering dulu kita dengar bahwa yang sangat berjasa dan yang ketua panitia Abu Junaid bukan, dan itu diakui juga oleh Abu Junaid, diakui inilah masalahnya. Jadi jangan macam sekarang nih pengaburan sejarah. Kalau nggak ada melakukan dia lakukan. Nah, tidak, itu salahnya. Nah, kemudian pesawat tersebut kan ada masalah di Burma kalau nggak salah waktu itu, entah sedang mau overhaul, maka terjadilah penempatan di Burma tersebut. Nah, oleh Kasau itu Surya Dharma, beliaulah yang mengkomersilkan pesawat tersebut ke sana kemari, sehingga dari situlah banyak sekali uang-uang dihasilkan untuk membiayai dubes-dubes kita, membiayai macam-macam, menyelundupkan senjata. Ya pokoknya di situlah terjadi gerakan-gerakan yang sangat menguntungkan di Indonesia. Okay. Baik, terima kasih banyak Ayahanda Teuku Zainul Arifin bin Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, dan bin Teuku Muhammad Daud Sri Muda Perkasa. Bin juga Iskandar Muda. Iya, bin Iskandar Muda.